Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Niki, Kak Anggun, Kak Dwi, dan Kak Olive. Perkenalkan, nama saya Hepina Betty, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna pemberian informasi mengenai HIV/AIDS tanpa ada halangan suatu apapun. Sesuai dengan kontrak waktu kemarin, bahwa pada hari ini saya akan memberikan informasi mengenai HIV/AIDS selama 10 menit ke depan ya kakak. Apakah bisa dimulai sekarang? Baik, sebelum dimulai, ini saya ada leaflet sebagai media bacaan dari kakak-kakak sekalian. Apakah kakak-kakak sekalian sudah mengetahui apa sih itu HIV? Apa ya Kak Anggun ya? HIV itu penyakit yang ditularkan karena virus. Nah, virusnya itu menular melalui hubungan seksual. Iya, betul sekali Kak Anggun ya. Jadi HIV itu adalah virus yang namanya Human Immunodeficiency Virus yang virus ini menyebabkan penyakit AIDS itu. Nah, virus ini berada di cairan tubuh seperti ada di darah, kemudian ada di cairan kelamin yaitu ada di sperma dan cairan kemaluan wanita. Kemudian pada orang yang telah terinfeksi virus ini. Nah, tadi kan virus HIV ini kan menyebabkan AIDS. AIDS itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu apa itu AIDS? Nah, AIDS ini adalah kumpulan penyakit pada manusia akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh karena diserang oleh virus tadi ya, virus HIV. Nah, jadi itu nanti orang yang terkena AIDS itu imunnya akan menurun dan mudah terkena penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, HIV ini salah satunya dapat menular melalui hubungan seksual. Karena apa? Karena virus HIV ini kan berada di cairan kelamin. Nah, pada saat kita melakukan hubungan seksual, pastikan akan ada cairan kelamin yang keluar sehingga nanti sebagai media untuk penularan HIV/AIDS ini apabila salah satu pasangan kita sudah terkena penyakit HIV ini. Kemudian akan lebih banyak apabila peluangnya lebih besar apabila seseorang itu sudah terkena infeksi menular seks, begitu. Nah, maka dari itu, apabila sudah di antara kita semuanya atau nanti apabila kita diceritain oleh teman-teman kita bahwasannya mereka mengalami gejala-gejala seperti cairan yang tidak biasa keluar dari kemaluan, kemudian ada yang punya perilaku seks beresiko, kemudian seperti tanda-tanda seperti itu yang tidak normal dari kemaluannya, maka segeralah untuk berobat ke klinik atau dokter terdekat begitu. Nah, kemudian di klinik atau dokter itu ada apa aja sih? Nah, di situ akan ada tes HIV. Tes HIV ini sering kita sebut dengan VCT, yaitu adanya pemberian pra-konseling sebelum tes HIV, kemudian tes HIV, baru ada nanti konseling setelah HIV. Nah, saat tes HIV ini ada 3 macam, yaitu tes antibody, kemudian tes antigen, dan ataupun kombinasi dari antigen dan antibody ini. Kemudian, bagaimana sih cara-cara virus HIV ini dapat menular? Nah, virus HIV ini dapat menular melalui hubungan seks, melalui vagina, dubur, tanpa menggunakan kondom dengan orang yang mengidap HIV ini. Kemudian bisa juga melalui alat suntik yang pernah dipakai orang lain yang mengidap HIV, karena nanti akan darahnya itu akan ada HIV yang menular dari orang satu ke orang yang lainnya. Kemudian dapat juga menular dari ibu ke anaknya saat kelahiran ataupun saat pemberian air susunya. Selain itu bisa juga saat memberikan transfusi darah yang mana darahnya itu berasal dari seorang yang sudah terkena HIV ini. Lalu, bagaimana sih kita dapat mencegah HIV ini? Nah, salah satunya di antaranya adalah tidak melakukan hubungan seks sama sekali. Kemudian setia pada satu pasangan atau suami istri dan tidak berganti-ganti pasangan seks. Kemudian, kalaupun kita belum bisa setia atau tidak saling setia, selalu gunakan kondom setiap kali melakukan hubungan seks, baik
seks melalui vagina ataupun melalui dubur. Kemudian kita tidak menggunakan alat suntik atau jarum bekas secara bergantian antara satu orang dengan orang yang lainnya begitu. Kemudian kita juga harus selalu seperti mengupdate ilmu kita mengenai HIV/AIDS ini supaya nanti apabila ada pembaharuan mengenai vaksinnya ataupun pengobatannya ataupun media penularannya kita bisa mengetahuinya. Nah, kita itu sebenarnya tidak bisa mengetahui siapa saja yang dapat mengidam virus HIV ini jika kita lihat dari penampilannya atau tanda gejalanya, karena virus HIV ini hanya dapat diketahui melalui tes darah. Untuk HIV ini belum ada vaksin atau obat untuk pencegahannya atau pengobatannya, hanya ada obat untuk melemahkan dari virusnya ini. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai HIV ini merupakan langkah penting untuk pencegahan, kemudian perawatan dan pengobatan untuk melindungi diri, keluarga, dan orang sekitar dari penyakit HIV ini. Kemudian HIV ini tidak menular melalui pelukan, sentuhan, kemudian gigitan serangga, menggunakan WC bersama, menggunakan alat makan bersama, dan tinggal serumah. Maka dari itu, apabila ada teman-teman kita yang sudah positif HIV, maka kita itu jangan untuk seperti menjauhi mereka karena takut begitu. Jadi kita harus tetap saling bersama antara satu yang dengan yang lainnya, karena pada dasarnya dengan kita tinggal serumah itu tidak menular karena hanya tadi ya melalui cairan tubuh. Tapi kita juga tetap hati-hati. Mungkin sampai di sini informasi mengenai HIV/AIDS yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ada yang ingin ditanyakan. Apakah air liur dapat menularkan HIV? Baik, terima kasih Mbak Niki atas pertanyaannya. Untuk air liur ini sebenarnya di dalam air liur itu sudah ada virus HIV-nya Mbak Niki, tetapi jumlahnya itu sedikit sehingga untuk penularannya itu tidak cukup begitu Mbak Niki. Jadi ada virusnya, tapi untuk air liur ini tidak menularkan virus begitu Mbak Niki. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Mbak Niki atas pertanyaannya. Baik, kakak-kakak yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh tanya Kak. Iya, silakan. HIV kenapa tidak menular lewat pelukan sih Kak? Baik, terima kasih ya Kak Dwi atas pertanyaannya. Karena pada dasarnya pelukan ini kan yang bersentuhan hanya ibaratnya antara kulit satu dengan kulit yang lain. Nah, virus HIV ini jumlahnya di keringat itu tidak banyak. Tadi kan hanya di darah dan juga di cairan kelamin yang banyak itu. Nah, di saat pelukan itu kan ibaratnya kita tidak terkena, apabila tidak ada luka, itu kan berarti kita tidak akan terkena darahnya, sehingga kita hanya menempel pada kulitnya begitu, sehingga jumlah virusnya di dalam keringat itu tidak cukup buat menularkan dari si A ke si B begitu Mbak Dwi. Baik, bisa dipahami ya Mbak Dwi? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kakak-kakak sekalian? Baik, alhamdulillah sudah pahamnya. Untuk itu saya izin bertanya ya ke salah satu kakaknya. Untuk yang pertama, HIV itu tidak menular melalui apa sih Kak Anggun? Melalui pelukan, terus sentuhan, terus alat makan secara bersama, gigitan serangga, sama tinggal serumah. Iya, betul sekali ya, Kak Anggun sudah bisa memahami. Kemudian tanya ke Kak Olive ya, Kak Olive, bagaimana sih HIV itu menular? Melalui hubungan seks antara satu orang dengan orang lain, terus menggunakan alat suntik yang pernah dipakai sama pengidap HIV. Kemudian juga tertular dari orang tua yang pernah kena HIV juga. Oh iya, baik, benar sekali ya Mbak Olive. Saya kira teman-teman sekalian sudah bisa memahami apa isi itu penyakit HIV dan AIDS. Semoga kedepannya ilmu yang saya berikan bermanfaat buat kakak-kakak sekalian, dan mohon bantuannya juga untuk dapat disosialisasikan ke teman-teman yang lain supaya orang-orang di sekitar kita juga terhindar dari penyakit HIV AIDS. Di era pandemi COVID-19 ini tetaplah untuk menjaga kesehatan. Semoga kita semua senantiasa sehat ya kakak-kakak semuanya. Mungkin kontrak waktunya sudah habis dan telah selesai juga informasi yang telah saya berikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.